Halo, saya Oki dari Watchmen ID. Semoga lewat video berdurasi nggak lebih dari 7 menit ini, kami bisa meyakinkan kalian semua kalau film ini adalah salah satu film terbaik tahun ini. Kenapa dianggap selayak itu? Yuk kita bahas. Oke, berikut review kami untuk Sore Istri dari Masa Depan. Tapi langit selalu menerima senja apa adanya. Mungkin udah cukup banyak yang tahu ya, kalau film Sore ini tuh merupakan adaptasi dari web series populer yang rilis tahun 2017 di YouTube. Nah, secara singkat, sebuah drama fantasy ini tuh berkisah tentang Sore, seorang perempuan yang melakukan time travel untuk pergi menemui suaminya Jonathan di masa depan. Tujuannya untuk apa? Intinya sih buat memperbaiki kehidupan Jonathan sebelum bertemu Sore. Gitu sih. Nah, itu premis utamanya. Selebihnya tentang apa yang terjadi selanjutnya dan lain-lainnya sebaiknya ditonton sendiri. Tadi kan udah kami bilang ya, di awal ini tuh diadaptasi dari web series. Nah, langsung pertanyaan utama, harus nonton seriesnya dulu nggak sih? Nah, menurut kami karena versi filmnya ini tuh semacam pembaruan dalam tanda kutip dari versi seriesnya, mau kalian sebelumnya udah nonton atau belum, sejujurnya sih nggak ngaruh-ngaruh amat. Kalau udah nonton seriesnya, kami jamin sih bakal dibikin kagum sama pengembangan cerita yang udah menarik banget di seriesnya. Nah, sedangkan buat yang belum nonton, kayaknya bakal dibikin kaget sih, in a good way ya. Jadi ya mau udah nonton seriesnya atau belum, sama-sama nggak masalah. Nah, buat kami atau ya siapapun lah yang udah nonton seriesnya tuh ada rasa menyenangkan yang muncul aja gitu pas nonton versi pembaruannya ini di bioskop. Ya, karena dari awal kami udah suka banget, udah invest banget lah sama cerita dan karakter-karakter di dalamnya. Jadi ya seneng aja gitu, rasanya bisa nonton dengan pengalaman baru. Nah, terkait beberapa perbedaan antara series dan filmnya, ini tuh kayak karakter Sore yang tadinya diperanin oleh Tika Bravani, kini diperanin oleh Sheila Dara tuh bukan hal yang mengganjal sama sekali sih. Dan terkait pindahnya setting tempat dari yang tadinya di Italia, sekarang pindah spesifik ke Finlandianya, nah itu tuh ada kaitannya dengan pengembangan cerita yang kami bahas di awal tadi. Dari sini pula kita tahu kalau keputusan filmnya untuk pindah setting tempat tuh bukan sekedar terkait kendala teknis proses produksi atau perizinannya segala macam. Tapi ternyata emang dibutuhkan dalam ceritanya. Itu salah satu yang bikin keren dari film ini. Sekarang ngomongin cerita, awalnya kami ngira kalau Sorry versi film itu bakal jadi versi series tapi dipanjang-panjangin doang. Ternyata enggak. Sama sekali enggak. Cara film ini dalam mengisi berbagai macam kekosongan informasi atau berbagai backstory yang ada di seriesnya tuh menarik banget. Buat yang ngikutin seriesnya, kira-kira kayak gini sih yang bakal dirasain pas nonton filmnya nanti. Paruh awal filmnya tuh mungkin bakal kerasa repetitif. Ada rasa, ini sih kayak di seriesnya, tapi versi lebih HD-nya aja. Nah, tapi semua berubah setelah film ini memasuki paruh kedua, yang bikin unsur drama, emosi, dan elemen fantasinya meningkat begitu drastis. Momen dimana kita yang nonton tuh nemu, oh ini yang bikin beda dari seriesnya. Nah, perasaan pas itu muncul tuh wow banget sih. Perbedaan yang paling kelihatan antara series dan filmnya tuh emosi yang tercipta dan didapatkan pas nonton. Kalau seriesnya tuh lebih didominasi sama perasaan lucu, gemes, so sweet, dan lain-lain. Nah, sedangkan di filmnya tuh lebih kayak rasa aja gitu. Ada rasa takut, tegang, antusias, sedih, bahagia, dan juga bingung yang dirasain. Nah, rasa-rasa baru ini muncul karena ya pengembangan ceritanya itu tadi yang keren banget. Apa ya, di versi filmnya ini tuh kita dikasih ruang yang lebih banyak aja gitu buat bisa lebih ngerti keputusan Sore untuk menemui Jonathan di masa depan. Dibikin lebih gampang peduli dengan kelangsungan kisah cinta Sore dan Jonathan berkali-kali lipat. Rasa khawatirnya Sore terhadap kehilangan Jonathan tuh juga berkali-kali lipat lebih beralasan. Dan dari situ tuh kami ngerasa dari berbagai macam situasi dan kondisi tambahan yang ada di filmnya tuh ngasih pesan yang begitu kuat terkait berjuang sekuat tenaga untuk orang yang disayang dan dicintai. Nah itu tuh nyampe banget aja gitu. Nah penulisan cerita yang udah oke, udah bikin lebih peduli dengan karakter yang terlibat ini dieskalasi dengan lebih sempurna lagi sama chemistry yang solid banget antara Sheila Dara dan Dion Wiyoko di sini. Buat kami penampilan mereka berdua di film ini merupakan penampilan duet terbaik sepanjang mereka berkolaborasi di beberapa project. Lovable banget lah. Berikutnya, musik-musik yang dipilih buat ngisi berbagai macam adegan di filmnya ini tuh benar-benar tepat guna dan pas aja gitu. Tentu, gaze-nya Aditya Sofyan yang kembali muncul sukses ngasih ruang nostalgia yang nyenengin. Nah, lagu-lagu berikutnya yang paling berkesan adalah Pancarona dan Terbuang Dalam Waktunya Bada Suara. Dan hingga ujung waktunya Cilaon Seven. Lagu-lagu ini sukses banget ngasih elemen grande di filmnya. Masuk di adegan yang tepat,
yang bikin kemunculannya terasa sangat megah dan ikonik banget lah pokoknya. Oh iya, hampir ketinggalan. Film sore ini tuh ngasih pengalaman sinematik yang seru dan menyenangkan. Semacam ngajak keterlibatan penonton gitu di filmnya. Pokoknya tuh ada beberapa adegan di filmnya yang ya kayak ngajak penontonnya tuh buat menghela nafas berkali-kali. Sekedar info, kami udah nonton filmnya 3 kali. Dan adegan itu tuh beneran se-imersif itu. Dan itu tuh sayang aja gitu kalau dilewatkan pengalamannya di bioskop. Last but not least, kami kaget sekaligus kagum sih dengan elemen fantasy yang ada di film sore ini. Ada rasa yang anime banget setelah nonton film terbaru dari Yani Lawrence ini. Oh ya, sekedar tips, jangan telat masuk ke bioskop ya pas mau nonton film sore ini. Karena ada adegan penting di menit-menit awal filmnya yang kalau bagian ini ke-skip, kalian nggak bakal dapat gong dari salah satu elemen penting di filmnya. Jadi sekali lagi, pastiin jangan telat masuk studio ya. Oke, intinya gimana? Singkatnya menurut kami film Sore Istri dari Masa Depan ini sangat-sangat berhasil mengembangkan cerita yang udah menarik di seriesnya menjadi sajian drama, fantasy, dengan elemen romance yang ditingkatkan berkali-kali lipat lebih emosional. Pesan terakhir, karena film ini tuh elemen romansnya emang kuat banget, jadi buat kalian yang udah punya pasangan, saran kami ajak buat nonton film ini bersama-sama deh. Karena ya itu tadi, pesannya terkait rela melakukan apa aja demi bisa bareng sama orang yang disayang tuh nyampe banget, dalam banget. Recommended banget lah pokoknya. Ya kurang lebih begitulah pembahasan kami untuk film Sore Istri dari Masa Depan. Kalau kalian udah nonton dan punya pendapat sendiri atau insight tambahan, tulis di komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.